Nah itu mall atau gedung pasar tempat Yohan beli minyak apa namanya, oil untuk apa, rokok elektriknya dia. Jalan-jalan di sekitar sini juga ditata jalannya, apa namanya ya, gravel ya, apa sih, jadi kayak batu gitu, bukan aspal. Dan walaupun mobil bisa jalan, tapi ini dibikin pedestrian friendly, jadi orang pejalan kaki nyaman di sini. Nah ini ada ceritanya tentang ukiran-ukiran patung-patung di bawah, di area selatan ini. Silakan yang kalian yang Mandarinnya jago, silakan artikan sendiri ya. Ada bahasa Koreanya apa itu ya? Kok ada bulat-bulatnya? Ya itulah. Saya mau nyebrang lagi karena Yohan barangkali udah sampai bentar lagi. Dia nggak akan lama. Tuh, loncat sedikit. Ini mall atau gedung tempat dia beli itu minyak untuk rokok sigaretnya gitu. Kok rokok sigaret sih? Rokok elektrik. Susah banget sih ngomongnya. Jadi saya ceritain dikit ya tentang si motor ini. Ini sebenarnya apa ya? Skuter ya. Skuter. Jadi dia pakai bahan bakarnya listrik. Kita harus charge gitu tiap saat. Tiap hari. Malam biasanya di charge-nya begitu dia pulang kerja. Jadi ceritanya ini dia beli second dari temennya, second hand gitu dari teman kerjanya. Teman kerjanya itu mau ganti motor dan dia naksir, rupanya dia kangen apa namanya, riding a bike gitu. Nah ini dibeli murah sih harganya, murah banget malahan 500 yuan gitu, dan udah dipakai 2 tahun gitu sama pemilik yang pertama. Rupanya kangen juga dia, udah lama banget nggak nyetir, nggak motoran gitu. Di Indonesia kan sempat motoran gitu kalau lagi ke kumpul sama keluarga gitu kan, pinjem pakai motor keluarga. Nah ini dengan harga murah ini, kondisinya yang kalian lihat ini termasuk bagus loh, dan termasuk masih gagah gitu dibanding motor-motor kita yang lainnya. Jadi dulu pernah, sebelum ini dia pernah beli skuter juga. Waktu itu bukan skuter, motorbike bensin. Itu bobrok kondisinya, 800 yuan tapi kondisinya bobrok gitu. Mungkin karena dia lihat bule gitu ya, jadi dibanting harganya. Kita juga masih baru di sini, jadi belum tahu deh yang gimananya. Akhirnya kena deh tuh, terus dicuri sama orang di depan sekolah dia. Ditinggal 5 menit buat beli baozi, terus begitu balik hilang. Oke, itu satu. Kedua, dia beli lagi agak besaran dan bensin juga. Terus diparkir di tempat biasa di belakang sekolah, dan itu ada yang jaga, sepasang suami istri gitu. Ternyata masih hilang juga. Nah jadi dia curiga sama yang jaga itu sekongkol, karena tempatnya justru mestinya aman gitu. Nah akhirnya udah lama kita nggak usah ada lagi bike-bikean. Terus bike dia yang dikasih temennya, diwarisin sama teman kerjanya yang selesai kontrak. Bike-nya masih baru, cakep, mahal gitu. Hilang juga di depan pintu apartemen kita. Kan. Terus bike saya yang kita bawa dari kota sebelumnya itu hilang di depan supermarket. Jadi emang di sini ternyata bukan kami aja. Jadi banyak orang yang cepat kehilangan skuter sama sepeda. Jadi kayak ada mafianya gitu di sini. Nah, jadi ngejelasin that's why di sini kalau kalian perhatikan, nanti deh saya kapan-kapan buat video khusus untuk ngeliput kondisi bike di sini. Bike maksudnya sepeda ya, sepeda goes. Bike di sini biasanya banyak orang pakai yang jelek, butut-butut, karena mereka nggak mau dicuri gitu. Nanti saya coba bikin liputan khusus untuk sepeda-sepeda butut, dan pengendaranya itu cantik-cantik, gagah-gagah, keren-keren. Makanya itu ngejawab keheranan saya dulu, karena saya sering lihat kan, loh kok ini kok orang keren-keren banget tapi sepedanya butut-butut gitu. Ya udah, ya mudah-mudahan nanti jadi vlognya ya, vlog. Ya udah, akhirnya ini deh balik ke cerita si lincah ini. Akhirnya Yohan riding bike lagi udah sejak beberapa minggu terakhir, dan dia sangat hati-hati sekarang karena kami udah 2 kali kejadian kecelakaan di jalan dengan kedua bike itu.
gitu. Jadi saya sampai kapok nggak mau lagi karena emang traffic di sini tuh parah. Apa sih, motoris di sini tuh bisa ngaco banget kalau lagi di jalan. Ya udah, akhirnya ya sekarang si bike ini nemenin kita, mudah-mudahan lebih lama dari pendahulunya gitu. Kita balik lagi ke rumah. Sekarang kita ngambil rute yang beda gitu, rutenya langsung ke selatan, terus nanti menuju ke barat ke area apartemen kita gitu. Baterainya masih aman, katanya Yohan tadi udah setengah. Kita udah ngabisin setengah, mudah-mudahan nyampe dengan setengah sisanya ini nyampe ke rumah. Akhirnya udah sampai lagi di Gausin, area tempat kita tinggal gitu. Ini udah daerah, jalannya udah daerah-daerah aman gitu, trafficnya nggak terlalu crazy, apalagi jam-jam segini. Perjalanan kita hari ini, sampai gado-gado berikutnya. Bye. Ini dia tadi alasan kita pergi ke sana, Big Pagoda, buat ngambil ini, beli ini. Apa aja di dalamnya? Kita bedah plastik. Kok bedah plastik sih? Nih, si Lila aja suka dia baunya. Baunya tuh manis, buah-buah gitu. Ini dia, ini kayak gini-gini minyaknya. Jadi ini nanti minyak ini ditaruh di device rokok elektriknya. Nah, gitu. Ini coba lihat namanya. Check it out. Fucking flavor. Namanya antik-antik. Mango blackcurrant extreme. Terus still fucking flavor. Si Lila suka karena baunya tuh buah. Nah, Voodoo vape. Jadi ini buat menghasilkan vapor, kayak asap gitu, asap. Jadi asapnya itu yang keluar dari mesin, bukannya rokok, kayak rokok tapi bukan asap rokok, tapi vapor. Berantakan gak sih gue ngejelasinnya? Itu yang kalian lihat tuh vapornya. Nih kayak gini, itu si Yohan lagi menghembuskan vapornya. Nah, itu vapor ini bukan asap rokok, jadi nggak ada yang bahaya-bahaya itu katanya. Tapi saya tetap yakin sih ini tetap ada bahayanya juga, walaupun sedikit. Cuma ya lebih baik lah daripada ngerokok, rokok yang itu ya, yang reguler. Tuh, jadi ini yang tadi kita beli jauh-jauh ke sana demi vaping ini. Tuh banyak Voodoo di sini. Terus ini kawatnya buat nyantolin. Ya, buat nyantolin kapasnya di dalam mesin itu. Mesinnya kayak apa? Jadi mesinnya tuh kayak gini. Nah, ini sekarang dia udah ganti-ganti banyak. Udah banyak macam, banyak tipe gitu. Gonta-ganti rokok sigaretnya. Kok rokok sigaret sih? Rokok elektriknya. Nah, yang terakhir yang dia suka udah lumayan lama, ya ini penampakannya lumayan berat sih. There you go. Jadi buat kalian yang masih ngerokok dan pengen terbebas dari rasa pengen ngerokok, mulut asam-asam dan sebagainya, ini bisa jadi pilihan. Walaupun nggak sepenuhnya aman, saya yakin, tapi tetap jauh lebih baik daripada rokok yang reguler. Yohan udah sekitar 2 tahun lebih deh pakai begini, beralih ke sini. Udah mau 3 tahun deh, udah 3 tahunan gitu, dan nggak pernah ada rasa pengen balik ke rokok lagi. Bahkan sekarang dia kalau ada asap-asap rokok gitu dia sebel.
Kalau di restoran atau apa dia nggak mau yang ada area rokoknya gitu sebisa mungkin. Jadi ini ngebantu banget, tapi lagi-lagi tergantung sama niat juga, kekuatan untuk stopnya itu niatnya seberapa kuat. Nah kalau dia emang kuat pengen stop, pengen hidupnya lebih sehat dikit-dikit pelan-pelan, jadi ini pilihan yang lumayan bagus. So kuatkan niat, e-cigarette. Kita sebenarnya udah capek habis balik dari Big Pagoda tadi. Terus si Lila kan belum dikasih jalan hari ini. Sebenarnya ini hari belajarnya Yohan. Dia udah mulai lanjut lagi semester keduanya di si bulan ini. Tapi karena Lila juga butuh jalan, jadi kita sekalian aja jalan dulu deh. Habis itu baru pulang, relax dan ngerjain apa yang perlu kita kerjain, urusan masing-masing di rumah. Kita biasanya ngabisin 45 menitan jalan di sini buat Lila. Tuh. Nah ini kan hari Senin nggak banyak yang berkeliaran di sini, jadi kelihatannya sepi. Tapi kalau hari Sabtu Minggu atau hari biasa cuma jam-jam peak hours, jam pulang kerja sama jam berangkat kerja gitu, biasanya rame ini park, orang lalu lalang gitu. Ya, inilah kita udah di taman. No vehicles. Ironically, no dog, no bike, no otopet, tapi semua itu ada tumplek di park ini. Jadi saya nggak tahu aturannya yang salah atau ratusan orang, ribuan orang yang salah. I don't know. Lila. Kita pisahan, Yohan sama Lila ke sana, saya ke sini. Karena saya lebih suka lewat sini. Dan kadang-kadang kita nggak perlu ngalah. Maksudnya bukan siapa yang mau kalah, bukan. Kadang-kadang kita harus stick with what we want. Jadi saya stick with what I want right now. Saya mau lewat sini karena emang ini jalur kami. Ini jalur jalan yang bersisian sama apartemen kami. Jadi ntar kita ketemu lagi di depan sana. Gitu. Itulah hidup, kadang-kadang kita nggak selalu bareng, tapi ketemu lagi di ujungnya. Hai, saya lagi di toko buah sekarang. Habis bawa Lila jalan, terus saya ingat buat ntar buka sama besok sahur. Ini hari pertama saya puasa, jadi buka nanti pengennya ada buah gitu. Terus besok sahur juga pengennya ada buah-buah yang berair gitu. Jadi saya mau ambil apel sekarang. Gimana apelnya? Ini dia apelnya. Warung di bawah buat beli sayur-sayuran buat sahur dan buka. My sweethearts lagi di luar nungguin dengan sabarnya. Ini sayurannya. Udah di tangan, sekarang kita keluar. Hi guys. Yeah, it's done. Hey, good girl. Thank you for waiting patiently. Super tired. Dia langsung rebahan gitu, saking capeknya ya. Karena di luar humid banget, lembab, apa sih bahasa Indonesianya, sumuk gitu, panas.